Nggak ada listrik, pakai pelita belajar, pakai lampu minyak sampai muka saya itu hitam-hitam besok sekolahnya. Jadi diketawain temen-temen, wah itu lihat hidungnya hitam. Tua saya itu kan tidak ada penghasilan karena guru honor. Jadi kadang-kadang dibayar, kadang-kadang nggak dibayar, sama sekali pernah nggak dibayar setahun. Gimana cara membalikan IPK yang tadinya 1,5 terus akhirnya bisa berhasil dan dapat beasiswa lagi? Kalau kita melihat sekarang konten-konten YouTube yang menjual mimpi, menjual kemewahan, ya kan, menjual sesuatu yang so perfect kayak gitu. Kapan saya punya perfect life seperti itu? Padahal itu cuma show. Ketika saya baca buku tentang Soekarno, saya bilang I wanna be like him. Saya pengen menjadi seorang Soekarno, seorang pemimpin yang merubah kehidupan orang lain, yang merubah negara. Terus diketawain lah sama orang banyak, kayak kita ini di kampung kayak gitu kan. Sampai dibilang bapakku ini anaknya bapak nih halu banget. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini, saya kedatangan sosok anak muda yang luar biasa. Dia adalah Billy Mambrasar. Terima kasih Mbak Mary sudah mengundang di studionya. Sama-sama, thank you sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Padahal sibuk banget, bolak-balik Jakarta, Papua dan seluruh Indonesia. Luar biasa, ya sih. Tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara. Oke. Nah, tapi first of all aku tuh selalu senang banget kalau ketemu dengan anak muda Indonesia perantau yang pernah merantau di luar negeri terus balik lagi ke Indonesia. Aku tuh suka banget karena banyak banget pasti obrolan-obrolan yang mengingatkan aku akan masa-masa dulu perantauan. Iya, betul ya. Dan aku pernah dengar juga sharingnya Billy waktu ketika kuliah di Inggris, namanya juga orang Indonesia. Betul. Ya, keuangan terbatas, dan salah satu cara efektif untuk bisa makan adalah dengan di Inggris ya, ikut seminar semuanya, mulai daripada atomik sampai dengan seni rupa yang tidak ada relevansinya, pokoknya ikut aja. Betul. Nah, tapi bawa Tupperware. Ya, karena bukan seminarnya yang kita datengin, tapi makanan yang dihidangkan. Leftovernya. Ya, dan aku tuh begitu dengar itu ya, aku benar-benar teringat masa-masa dulu pas lagi aku kuliah. Karena ya namanya juga hidup merantau, kita kan keterbatasan biaya dan kita kan pasti cenderung untuk ngirit. Kuliah di mana? Dulu aku kuliah di NTU, Singapura. Ya, jadi pas lagi kerusuhan tahun 98 ngungsi ke sana. Terus ya karena bukan berasal dari keluarga kaya raya, ya udah akhirnya ngutang sana sini dan uang terbatas. Dan aku ingat banget waktu itu salah satu cara yang paling efektif adalah dengan keliling kampus cari makanan gratisan. Iya, dan persis sama. Jadi berawal dari satu event, ternyata ada makanan. Terus akhirnya aku ke SAO, Student Affairs Office, untuk bisa ngelihat semua daftar acara yang ada di kampus, di lecture theater berapa, jam berapa, ya udah kita keliling aja datengin. SAO tuh masih manual ya? Dulu masih manual. Saya kan pakai Eventbrite. Jadi tengok what's happening di sekitar Anda, kayak semuanya saya ikutin kan. Wah, enak banget. Ada aplikasinya. Ada aplikasinya Eventbrite. Oke. Dan bukan hanya event di kampus aja berarti kalau gitu, Eventbrite di seluruh kota. Wow. Tapi most likely yang ada makanannya itu di kampus memang. Iya. Tapi di sana mostly semua event ada makanannya sih. Iya, jadi kita persis banget. Jadi aku ke Student Affairs Office, ya udah ngeliat jadwalnya, terus datengin aja. Jadi ke acara tea appreciation lah, udah gitu kayak kelas macem-macem lah, kelas teknik, kelas mesin, kelas akuntansi, ya kan, kelas agama, macam-macam, semua pokoknya datengin aja. Agama juga agama yang beda lagi ikutinnya. Iya, tapi ya itulah masa-masa dulu ya. Bagaimana kita selalu mencari cara ya untuk bisa kreatif bertahan. Untuk bisa bertahan, benar. Iya. Yes. Tapi mungkin kalau dari Billy sendiri memang udah dari sejak kecil terbiasa untuk mandiri dan berjuang. Bukan hanya mandiri dan berjuang, tapi survive. Jadi lebih bawahnya berjuang lagi, itu survive. Karena orang tua saya itu kan tidak ada penghasilan karena guru honor. Jadi kadang-kadang dibayar, kadang-kadang nggak dibayar, sama sekali pernah nggak dibayar setahun, pernah. Jadi akhirnya ibu saya itu
membantu dengan berjualan kue di pasar. Nah itu saya bantu survive. Jadi kuenya sebagian saya bawa ke sekolah sambil kuliah, sambil sekolah, sambil jualan. Oke, itu di Papua waktu di Papua, itu ya? Iya, survive. Sampai kelas berapa berarti di Papua? Sampai SMA. Sampai SMA. Tapi pas SMA sudah pindah ke ibu kota provinsi karena mau masuk SMA gratis dan itu SMA yang bagus tapi gratis. Oke, iya. Tapi saya dengar-dengar memang luar biasa sih, di rumahnya pun juga tanah. Iya betul, tanah, lalu atapnya itu orang Papua bilang atap rumbia, jadi daun-daun sagu, dan dindingnya itu dari pelepah sagu. Jadi betul-betul tradisional. Sampai kalau hujan tuh memang bocor, terus kita alasi terpal tenda-tenda orang nikah. Tuh ya. Jadi mama habis acara orang nikah, mama ambil tuh malam-malam kan, orang-orang udah pada tepar semuanya, diambil tuh terpalnya, dia pasang buat jangan kena bocor. Jadi my survival instinct itu dari mama sebenarnya. Mama sangat survive sekali. Dan gak ada listrik pada saat itu. Gak ada listrik, pakai pelita belajar, pakai lampu minyak sampai muka saya itu hitam-hitam besok sekolahnya. Jadi diketawain temen-temen, wah itu lihat hidungnya hitam gitu kan, karena kan minyak kan, minyak tanah kayak gitu. Jadi, tapi kan sekitar juga nggak punya listrik juga dong. Enggak, sekitar pada punya listrik. Gitu. Iya, jadi tapi not all. Jadi sebagian yang mampu memasang instalasi dan bayar punya, yang enggak ya seperti kami enggak bayar. Seperti itu. Oke. Waktu Billy kecil dan harus hidup di tengah keadaan seperti itu, pasti punya cita-cita, punya nggak? Punya. Jadi apa saya cita-citanya? sambil jualan kue itu, tempat saya favorit nongkrong itu di persimpangan antara kantin dan perpustakaan. Jadi sambil nunggu otomatis saya ngambil buku dari perpustakaan, saya baca kisah tentang Presiden Soekarno. Dan itu kisahnya begitu menginspirasi sampai saya tahu ini insinyur itu apa sih? Kayak gitu. Akhirnya saya tanya ke orang tua, insinyur itu seperti apa, dan saya pengen jadi seperti dia. Baik seperti dia, sekolah juga di tempatnya yang sama, dan kalau bisa juga berprofesi seperti dia, menjadi seorang yang dapat mengubah negara. Itu saya umur 13 tahun waktu SMP sudah berpikir seperti itu, dan akhirnya ya puji Tuhan bisa menjadi seorang insinyur seperti itu, dan sekolah di tempat beliau sekolah juga di ITB. Di ITB ya. Oke. Tapi perjalanan menuju ke sana itu yang tidak mudah. Tidak mudah. Karena butuh panjang perjuangan yang luar biasa, bukan hanya dari Billy. Pertama kan harus cerdas juga dong untuk bisa diterima di ITB. Betul. Tapi yang kedua berarti dari biaya orang tua juga. Betul. Jadi saya waktu bilang Bapak saya mau SMA, mau kuliah seperti beliau. Bapak bilang untuk SMA saja kita tidak ada biaya, apalagi kamu mau kuliah katanya. Jadi realistis. Tapi saya orangnya seperti Mama, tidak pernah kehabisan akal. Jadi selalu mencoba menembus batas yang paling susah sekalipun. Dan akhirnya cari-cari, ternyata ada SMA yang gratis. SMA gratis katanya itu di ibu kota provinsi, dan itu katanya SMA unggulan, tapi kita harus ikut seleksi. Jadi saya ikut seleksi mewakili tempat saya, dan akhirnya terpilih satu dari 6 perwakilan kabupaten kami. Dulu kabupatennya di mana? Kepulauan Yapen. Jadi satu pulau lagi di utara Papua. Berapa jauh tuh dari kota? Dari Jayapura naik kapal 16 jam, 1 malam lah. Naik kapal yang besar yang dari Jawa. Kan ada kapal yang putih itu kan dari Jawa, dia lewat situ tempat saya dulu, baru dia ke Papua. Ke Jayapura. Nah itu saya sekolah di Jayapura gratis, free, di asrama. Tapi memang terbatas ya, karena seragam juga pakai punya sepupu kayak gitu, punya saudara dan semuanya. Tapi kalau saya tuh tidak pernah menangisi kekurangan atau keterbatasan. Jadi saya melihatnya sebagai sebuah tantangan untuk berkreasi tadi. Jadi menurut saya itu privilege. Kalau kita lihat di Twitter ada perdebatan tentang privilege, sampai saya ikut-ikutan dituduh privilege kan waktu itu gara-gara ditunjuk Pak Jokowi. Kata siapa saya privilege, orang saya dari 6 tahun udah jualan kue gitu kan. Tapi saya berpikir that thing, that problem, that difficulties is privilege. Adalah sebuah privilege untuk orang-orang. Karena akhirnya kita bisa survive dalam segala kondisi. Betul. Karena kalau kita hanya mau melakukan hal yang gampang-gampang aja, hidup kita akan susah nantinya. Tapi kalau kita sudah terbiasa melakukan hal yang susah, apalagi dari sejak kecil di saat muda, ya disitulah akhirnya kita menjadi luar biasa. Dan pemaknaan kita tentang hidup tuh jauh lebih dalam lagi akhirnya. Dan lebih awal, kita memaknai hidup tuh lebih awal usianya daripada mungkin orang-orang yang tidak berasal dari latar belakang yang lebih baik ya. Iya, pemaknaan tentang bersyukur udah saya pelajari dari umur 6 tahun. Iya kan? 7 tahun bersyukur. Gimana? Punya sepatu. Siapa yang ngajarin? Orang tua kan, kamu lihat bersyukur kamu punya sepatu. Bersyukur kita masih bisa makan walaupun sekali sehari. Bersyukur kamu bisa sekolah, ada loh yang gak punya sekolah. Jadi akhirnya belajar bersyukur lebih awal. Belajar tentang
faktor Tuhan lebih awal. Jadi pemaknaan tentang hidup bagi orang-orang yang dari latar belakang susah itu lebih advance daripada mereka yang lain, dan itu sebuah privilege, it's a privilege. Iya. Nggak pernah kepikiran sebagai anak muda waktu itu berarti udah ada internet dong? SMP belum. Oh, SMP belum ya. Oke, tapi pas lagi SMA terbatas sekali. Handphone aja not everybody punya. Oke. Berarti mungkin itu salah satu faktornya, karena banyak orang tidak merasa jadi kurang bersyukur karena dia ngeliat kiri kanan dan membanding-bandingkan, dan akhirnya he's not appreciating what he already have gitu. Exactly. Jadi ada orang-orang, jadi gini, di Amerika Serikat itu gara-gara sosial media dan khususnya generasi milenial di kita yang generasi Z, Y dan Z itu major depression rate MDD di antara usia-usia kami itu 50% dari populasi dan meningkat setiap tahunnya. Salah satunya karena lihat kiri kanan. Lihat Instagram tuh baju dia lebih bagus. Lihat bikin YouTube, aduh YouTube gue nggak sebanyak Mary Riana nih kayak gitu kan. Iya. Jadi insecure dan segala macam. Waduh, gue bukan stafsus presiden nih, gitu. Jadi insecure juga. jadi insecure dan akhirnya mengalami MDD, major depression, major depression disorder. MDD ya. Itu terjadi di Indonesia juga sebenarnya di antara kita generasi millennials. Iya, dan itu yang menjadi banyak anak-anak muda ya jadi don't really appreciate life. Betul. Dan bahkan sebenarnya jadi mudah depresi, ya kan, dan hal-hal lainnya lah. Dan tidak bersyukur. Yang paling utama tuh kayak tidak bersyukur seperti itu. Itu juga dan wanting more, ingin lebih. Dan ingin lebih menjadi tidak realistik, unrealistic expectations kayak gitu. Kalau kita melihat sekarang konten-konten YouTube yang menjual mimpi, menjual kemewahan, ya kan, menjual sesuatu yang so perfect kayak gitu. Kapan saya punya perfect life seperti itu? Padahal itu cuma show kayak gitu kan, dan akhirnya itu berpengaruh kepada itu kan cuma apa yang memang ingin ditampilkan. Apa yang yang dihayalkan oleh most of the people. Betul. Dan 120 juta masyarakat Indonesia itu masih hidup di garis kemiskinan. Dan ditambah lagi dengan 50% dari populasi milenial mengalami major depression disorder. Hal-hal ini semua nih harus benar-benar kita pikirkan nih, gimana kita bisa keluar. Makanya thankfully ketika saya diundang ke Mary Riana Show, I wanna talk kayak gitu, karena ini platform yang bagus sekali, realistic, motivating. Betul, gitu. Dan kita bisa share inspiration, share our message ya, dan semoga yang mendengarkan juga bukan hanya bisa merasakan manfaatnya ya, tapi mereka bisa merelate. Karena again it's not easy, orang cuma bisa ngelihat dari depannya aja, wah enak banget gitu kan, bisa kuliah di Inggris, bisa kuliah di Harvard gitu kan, bisa dapat beasiswa, bisa dapat ini, bisa dapat itu, cuma kan mereka nggak pernah melihat prosesnya. Iya, keringatnya, air matanya, ya kan, terus kemudian hinaan-hinaannya, nyinyirannya, kayak gitu. Tapi it's a privilege. Gitu. Now, tell me more about your journey dari anak Papua yang punya cita-cita pengen menjadi seperti Insinyur Soekarno, kuliah di ITB, dan akhirnya benar-benar bisa kuliah di sana. Jadi ketika saya baca buku tentang Soekarno, saya bilang I wanna be like him. Saya pengen menjadi seorang Soekarno, seorang pemimpin yang merubah kehidupan orang lain, yang merubah negara. Terus diketawain lah sama orang banyak, kayak kita ini di kampung kayak gitu kan, nggak banyak yang bisa kuliah, apalagi let alone sampai ke kampus setop itu. Jadi sampai dibilang bapakku, ini anaknya bapak nih halu banget nih, kayak terlalu halu gitu kan. Tetapi it's a good definition of halu. Sekarang kan kita selalu mengasosiasikan definisi halu sebagai sesuatu yang negatif. Halu bisa positif kayak gitu. Halu nih, aku pengen jadi kayak Soekarno. Itu kan orang halu nih gitu kan. Tapi akhirnya itu visualisasi ya kan? Akhirnya merangsang saya bekerja keras sekali untuk menuju ke sana. Dan 8 tahun kemudian kan, 7 tahun kemudian terbukti saya menginjakan kaki di kampus itu dengan tidak ada uang di kantong. Katanya orang tua sampai harus minta-minta demi untuk membiayai kamu ke sana. Betul. Jadi saya pas bilang saya mau kuliah ke Bandung, orang tua saya tuh bilang kita tidak ada uang sama sekali. Jadi ayah saya tuh memegang kantong tradisional Papua, namanya noken. Dari gedung ke gedung, kantor, rumah ke rumah, dia minta uang randomly. Seperti itu, untuk anak saya mau pergi baru mau tes ke Jawa. Akhirnya terkumpul uang itu, saya berangkat dan bapak bilang ini one way ticket. Jadi ini artinya kamu tidak ada uang kembali, jangan kembali, survive lah. Lakukan apapun yang bisa kamu lakukan di tanah Jawa. Tidak ada keluarga di Bandung kan, seperti itu. Jadi dengan uang tersebut saya pakai tiket, pakai uang makan bertahan 1 bulan, tempat tinggal 1 bulan.
setelah 1 bulan belum berakhir, saya sudah berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk bertahan. Iya, itu baru ikut tes doang kan, belum diterima? Belum diterima, iya baru ikut tes doang. Then akhirnya kembali lagi skill yang dari umur 6 tahun 7 tahun sudah saya pakai, yaitu jualan. Iya. Jadi berjualan kue. Jadi saya dapat ada info kue di Jalan Raja Wali di Bandung itu vendornya murah-murah. Jadi dari rumah tangga saya ambil 500 satu buah, 1 biji saya jual jadi 3.000 1 biji. Seperti itu. Jadi lumayan. Habis itu saya ikut ngamen, terus nyanyi di kafe, akhirnya meningkat. Ternyata suaranya bagus, nyanyi di kafe dapat penghasilan cuma 120.000, itu sudah banyak banget bagi kami saat itu. Iya, nggak pernah merasa minder. Apalagi kan kalau mungkin dulu pas lagi di Papua ngeliat kiri kanan nggak terlalu terlalu berbeda kan. Sedangkan kan kalau misalnya di Bandung, ibu kota dari Jawa Barat, lihat kiri kanan kan pasti berbeda. Saya mengalami minority complexities, tapi saya yakin Mbak Mary triple ya. Triple minority kan dirimu kan. Kalau aku masih double minority kan, masih udah berbeda Papua. Keriting rambutnya, kulitnya hitam gitu kan. Lalu kemudian agamanya juga berbeda dengan mayoritas. Dan saya masuk ke budaya yang cukup membuat saya shock, seperti misalnya masjid banyak banget instead of gereja. Di tempat saya kan gereja di sini masjid. Saya menyesuaikan diri, akhirnya bisa gitu kan. Adaptasi, orang-orang di Bandung juga baik-baik kayak gitu kan, pengertian dan baik-baik, rendah hati. Lalu sekarang ke economic disparity. Jadi anak yang gak punya uang, baju saya itu pakai yang sama seperti itu kan, muka juga tidak terawat kayak gitu kan, segala macam. Dan itu kalau dibilang minder banget. Sempat sampai hampir drop, sampai IP semester 1 saya itu 1,5 dari 4. Wow. Dan aturan di kampus saya kalau IP-nya di bawah 2 semester itu akumulasi, maka otomatis drop out. Jadi saya udah was-was nih, ini semester 1 1,5, semester 2 gimana nih? Kayak gitu. Kalau 2 pas. Waktu itu ambil jurusan apa? Teknik pertambangan. Akhirnya diterima ya, di TB, ambil teknik pertambangan. Betul. Tapi ternyata IPK-nya 1,5. 1,5 dari 4. Wah, itu udah antara hidup dan mati. Mau pulang nanti tidak bisa, mau survive seperti apa, kayak gitu ya. Dan akhirnya satu skill survive yang saya pelajari paling utama adalah open minded. Dan bergaulah dengan siapapun. Seseorang yang aku takutin, kayak seorang yang cerca-cerca, menghina kayak dibilang keriting, dibilang kribo. Ternyata ketika aku minta dia bantuan, dia bantu. Ternyata dia ceng-cengin itu mungkin karena dia sayang, tapi cara menunjukkan kasih sayangnya begitu. Bisa jadi kan, kayak gitu. Jadi open minded, terbuka, bergaul dengan siapa saja. Dan baik sama orang, karena kebaikan itu nanti balik ke kita ternyata. Begitu. Tapi itu benar banget sih kalau tadi Billy bilang tentang merasa minoritas ya. Maksudnya buat saya pribadi, sometimes kadang-kadang saya nggak ngerasa minoritas, maksudnya ngerasa biasa aja gitu. And sometimes kadang-kadang mungkin ketika kita merasakan hal tersebut, itulah yang membuat seseorang jadi bisa lebih sensitif. Jadi ketika orang melontarkan kalimat tertentu atau melakukan hal tertentu gitu, ya mungkin dia jadi lebih sensitif karena dia pun merasa seperti itu. Tapi kalau kita aja nggak merasa, kita ngerasa sama aja kok, nggak ngerasa berbeda gitu. Ya sometimes ya itu nggak apa ya, kita nggak bakal masuk ke dalam pikiran kita juga. Betul sekali. Jadi ketika saya ditanya terus kemarin ini tentang isu rasisme, kan diskriminasi, rasisme, bersuara dong tentang rasisme, bersuara dong tentang diskriminasi. Saya bilang saya bersuaranya dengan cara menunjukkan prestasi, dan saya mengajak semua kita yang dari minorities tunjukkan prestasi dan kontribusi kita buat negara ini. Jadi nunjukin bahwa kita anak bangsa juga, kita negara. Akhirnya nanti orang akan melihat, oh ya mereka keren gitu, mereka juga part of us kayak gitu. Jadi akhirnya dibilang, kamu kenapa nggak bersuara? Saya pernah mengalami, saya tahu rasanya seperti apa being discriminated kayak gitu. Dan cara paling efektif adalah buktikan bahwa mereka salah, yaitu dengan berkontribusi. Dan berprestasi gitu. Nah tapi kan tidak mudah ya, apalagi anak muda ya kan, katanya emosinya labil gitu, naik turun. Nah untuk Billy sendiri gimana cara membalikan IPK yang tadinya 1,5 terus akhirnya bisa berhasil dan dapat beasiswa lagi? Iya puji Tuhan semester 3 udah dapat beasiswa moving forward kan. Jadi semester 2 kemudian saya main sama semua orang, mau latar belakangnya mau Islam, mau Kristen, mau Batak, mau Chinese, mau Betawi, mau apapun itu saya deketin siapa yang bisa berteman dengan saya, dan yang pinter-pinter saya ajak ngobrol, dan ternyata mereka mau bantuin. Ayo Bill, kita temenin belajar yuk, ayo kayak gitu. Mereka jadi simpati seperti itu kan. Dan akhirnya saya ditemenin belajar, kemudian
dampingin sampai akhirnya nilai saya tuh 2,5 ya. Iya 2,5. Oh, lumayan. Iya lumayan. Jadi akumulasinya tuh 2,05 kalau nggak salah kayak gitu. Jadi pas banget di atas ambang batas. Kayak gitu. Itu caranya. Jadi ternyata open mind dan terus bergerak, nggak malu untuk bertanya dan nggak malu untuk menerima bantuan. Karena kalau misalnya orang mau membantu ya why not, ya kan? Oke. 9 tahun saya bawa kue, saya takut pulang kalau belum habis karena mama galak. Uang saya sampai habis-habisan untuk orang tua. Tapi dari situ saya percaya ternyata berkat dari menyenangkan orang tua tuh ada. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.